Halo guys, balik lagi bersama gua Ayu. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di video kali ini, gua akan membahas sebuah film yang berjudul Piso Porto. Di sebuah bangunan yang masih dalam tahap pembangunan, seorang pemuda bernama Dimitri berada di sana bersama temannya. Ayah Dimitri, seorang arsitek terkemuka, juga berada di lokasi tersebut. Namun saat beberapa orang penting datang dengan wajah murka, suasana menjadi mencekam. Mereka tak senang dengan hasil bangunan yang tidak sesuai dengan harapan. Direktur proyek sebenarnya menginginkan gedung dengan 6 lantai. Namun, ayah Dimitri memutuskan untuk membangun 8 lantai, dengan keyakinan bahwa itu akan menjadi ikon kota yang memukau. Ayah Dimitri dengan yakin mempertahankan keputusan yang justru membuatnya terserang serangan jantung. Dia pun jatuh ke tanah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Kejadian tersebut menjadi hari yang memilukan bagi keluarga Dimitri, di mana ibunya merasakan kesedihan yang mendalam. Namun, Dimitri adalah yang paling merasa kehilangan dalam momen tersebut. Walaupun Dimitri hidup dalam lingkungan yang berkecukupan, ia sangat merindukan sosok ayahnya yang telah tiada. Terutama bagi Dimitri yang telah memasuki usia remaja dalam dirinya. Salah satu hal yang menarik minatnya adalah pemandangan indah dari gunung kembar yang ada di sana. Selain itu, Dimitri juga memiliki dua pembantu yang cantik, yaitu Gina dan Viso. Namun Dimitri menganggap Gina sebagai yang paling mempesona di antara keduanya. Saat itu, Dimitri tampak sengaja memperhatikan mereka dengan hati-hati, tetapi pada akhirnya ia ketahuan. Dimitri lalu mencari alasan bahwa ia ingin mengambil sarapan sebelum berangkat sekolah. Di antara teman-teman dekatnya, yaitu si Mika dan Giannis, Dimitri kadang merasa cemburu melihat Giannis yang memiliki kekasih. Baginya, keberadaan kekasih memberikan rasa nyaman yang ia rindukan sejak kepergian sosok sang ayah. Setelah meninggalnya sang ayah, rumah Dimitri sering menjadi tempat kunjungan tamu-tamu. Mungkin mereka mencari kesempatan untuk mendapatkan janda cantik, yaitu ibunya Dimitri. Salah satu tamu yang sering datang adalah Apostolos, seorang pria yang telah lama dekat dengan ibu Dimitri. Dimitri menyadari bahwa Apostolos mungkin berharap untuk memperoleh kesempatan tersebut. Namun Dimitri sendiri tidak menyukai hal itu, sehingga ia memutuskan untuk naik ke atas untuk mencari udara segar. Kemudian, beruntungnya Dimitri yang saat itu menemukan pemandangan yang jauh lebih menarik. Dia berhadapan langsung dengan jendela kamar Gina yang saat itu sedang membungkus buah melonnya. Pada suatu malam, rumah keluarga Dimitri dikejutkan dengan kedatangan seorang tamu yang tak lain adalah Apostolos. Terang saja, tujuan sebenarnya kedatangan tamu tersebut sudah jelas bagi mereka. Namun, yang membuat situasi semakin tegang adalah sikap yang ditunjukkan oleh Dimitri. Tanpa ragu, Dimitri bertindak dengan cara yang kurang sopan dan bahkan mencemooh kehadiran Apostolos. Tentu saja, ibu Dimitri merasa kecewa dan tidak senang melihat perilaku anaknya itu. Semua ini menjadi momen yang memperlihatkan ketegangan yang ada dalam keluarga mereka. Karena reaksi Dimitri menunjukkan rasa ketidakpuasannya terhadap sosok Apostolos yang terlalu dekat dengan ibunya. Dimitri merasa semakin tidak betah berada di rumah setiap harinya. Suatu malam, dia kebetulan diajak Giannis untuk nongkrong di sebuah kafe. Di sana, Dimitri diperkenalkan kepada seorang gadis bernama Xenia. Mereka minum bersama, berbincang, dan tanpa disadari, akhirnya Dimitri mabuk berat. Akibatnya, dia dibawa pulang oleh Giannis. Tentu saja, ibu Dimitri memberikan ocehan karena perilaku Dimitri yang tidak bertanggung jawab. Tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, ibu Dimitri menemukan Dimitri sedang membaca buku majalah dewasa. Meski ibu Dimitri memahami bahwa Dimitri sudah beranjak dewasa, namun masih ada hal-hal yang belum bisa dijelaskan kepadanya. Ibunya tahu bahwa Dimitri masih perlu waktu untuk benar-benar siap menghadapi hal-hal tertentu di masa depan. Setelah kepergian ayahnya, ibu Dimitri menjadi orang yang bertanggung jawab atas segalanya. Saat itu, ia berencana pergi ke Paris untuk beberapa hari. Saat itu, Dimitri yang ditinggal ibunya merasa bosan karena tidak ada pekerjaan dan teman untuk diajak berbicara. Awalnya, ia mencoba mendatangi ruangan Viso, tetapi ia tidak menemukannya. Akhirnya, Dimitri memutuskan untuk pergi ke ruangan Gina dan memilih untuk berbincang dengannya. Berbincang bersama Gina merupakan pengalaman baru bagi Dimitri.
Terlebih lagi, Gina lebih suka membahas tentang berkebun. Dimitri terbawa suasana dan tiba-tiba merasa sangat ingin sekali berkebun. Ia dengan semangat mencoba untuk mengajak Gina untuk berkebun. Namun Gina menolak tawarannya dengan tegas karena menilai bahwa Dimitri masih belum mampu melakukannya. Setelah malam itu, Dimitri merasa sangat penasaran. Ia menjadi sangat ingin tahu di mana biasanya para petani apem berjualan. Dengan penuh semangat, ia meminta bantuan kepada temannya untuk menunjukkan lokasinya. Mereka berdua pergi ke tempat tersebut dan Dimitri langsung mencekot penjual apem itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, ibu Dimitri akhirnya kembali ke rumah. Setelah itu, terlihat Dimitri dan Giannis pergi jalan-jalan menggunakan mobil. Tak lupa, mereka juga mengajak Xenia dan temannya untuk bergabung. Mereka berhenti di sebuah bukit dengan rencana berkebun di sana. Namun, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi pada Dimitri. Ia menolak untuk berkebun dan secara diam-diam membisikkan kepada Xenia bahwa ia sedang mengalami sebuah penyakit karena sering jajan apem sembarangan. Xenia pun merasa terkejut mendengarnya dan segera mengajak temannya untuk pulang dengan buru-buru. Dimitri dan Giannis memutuskan untuk mengunjungi teman ayah Dimitri yang tinggal tidak jauh dari sana. Mereka berharap teman ayah Dimitri dapat memberikan nasihat dan menyarankan untuk segera mencari pertolongan medis agar masalah Dimitri tidak bertambah parah. Setelah konsultasi dengan teman ayah Dimitri, mereka langsung mengajak Dimitri ke dokter terdekat. Suatu ketika, mereka sedang mengadakan acara di rumah dan suasana sedang ramai. Tiba-tiba, Dimitri berteriak keras bahwa ia merasa sakit akibat jalan sembarangan. Orang-orang di sekitarnya terdiam dan kemudian mengambil tindakan cepat dengan membawa Dimitri ke dokter. Beruntungnya, dokter mengatakan bahwa Dimitri hanya mengalami infeksi ringan. Dokter kemudian memberikan antibiotik dan diperkirakan akan pulih dalam 2 minggu ke depan. Lalu, pada akhirnya, ibu Dimitri resmi menikah dengan Apostolos. Meskipun demikian, Dimitri mungkin tidak sepenuhnya setuju dengan pernikahan tersebut. Bagi Dimitri, kehadiran Apostolos di rumahnya membuatnya merasa asing. Malam itu, Dimitri bahkan mendengar suara-suara meriah dari kamar ibunya, menandakan bahwa mereka sedang merayakan kebersamaan mereka. Tidak terima dengan situasi tersebut, Dimitri merasa kesal dan memutuskan untuk mengganggu mereka dengan melemparkan petasan di pintu kamar ibunya. Esok harinya, Dimitri mengetahui bahwa ibunya dan Apostolos akan pergi bulan madu, sehingga dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengadakan pesta di rumah. Ide ini sebenarnya muncul dari Giannis, namun pesta yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi kekacauan dan merusak beberapa barang di rumah. Dimitri akhirnya mendapatkan ocehan dari ibunya atas perilaku tidak bertanggung jawab yang telah dilakukannya. Dimitri kemudian dikurung di kamarnya sebagai bentuk hukuman. Pamannya yang mengetahui itu lantas tidak terima dan mengajaknya pergi ke rumah. Di sana, Dimitri diperlihatkan rekaman keluarga mereka. Tentu saja dalam video tersebut juga ada mendiang ayah Dimitri. Dia pun merasakan kalau masa-masa itu tidak akan pernah bisa terulang kembali. Namun, dia bersyukur pernah mempunyai ayah seperti dirinya. Sampai suatu malam, rumah Dimitri kembali dikunjungi oleh tamu-tamu penting yang akan mengadakan makan malam. Kemudian secara diam-diam, Dimitri menambahkan bumbu ekstra ke dalam sup yang akan disajikan. Namun apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Setelah memakan sup tersebut, para tamu tiba-tiba berubah menjadi sangat bersemangat dan ceria. Dimitri memperoleh bumbu tersebut dari temannya yang dikatakan memiliki efek menghidupkan semangat dan keceriaan pada orang yang mengkonsumsinya. Dimitri merasa sedikit puas karena berhasil menambahkan kesenangan pada acara tersebut. Walaupun ia sadar bahwa tindakannya mungkin kurang bertanggung jawab. Dan tamat. Begitulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan tulis komentar kalian di bawah. Gua Yus cabut dulu, see you guys.